Melonjaknya kasus konfirmasi COVID-19 Kota Pontianak belakangan ini dari zona merah menjadi zona orange dengan risiko tinggi menurut peta sebaran COVID-19 dari Satgas Pusat. Menurut Dedi Jauhari, Kepala Bidang Pengendalian Pengembangan melonjaknya kasus konfirmasi COVID-19 Kota Pontianak menjadi zona merah dengan risiko tinggi menurut peta sebaran COVID-19 dari Satgas Pusat. Menurut Dedi Jauhari, Kepala Bidang Pengendalian Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Said Muhammad Al-Qadri menyatakan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 dengan RT-PCR bulan Oktober 2020 meningkat signifikan kasus terkonfirmasi COVID-19. Melonjaknya pasien COVID-19 yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Said Muhammad Al-Qadri sehingga pihak rumah sakit kewalahan dalam penanganan pasien COVID-19, namun masih bisa teratasi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan para medis di saat pandemi COVID-19 di Kota Pontianak, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Said Muhammad Al-Qadri akan segera mengajukan tenaga kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Saat ini dibutuhkan dokter sebanyak 3 orang, penanganan jenazah 2 orang, dan perawat 16 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan para medis di saat pandemi COVID di Kota Pontianak, pihak pemerintah Kota Pontianak dalam waktu dekat akan segera memenuhi kekurangan tenaga medis yang dibutuhkan seperti dokter paru-paru yang saat ini hanya 1 orang sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan rumah sakit Kota Pontianak di saat pandemi dan memenuhi kekurangan tenaga perawat sebanyak 16 orang. Di rumah sakit melonjaknya kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Pontianak menjadi zona merah dengan resiko tinggi menurut peta sebaran COVID-19 dari Satgas Pusat. Kita sadari dan ketahui Pontianak 3 hari yang lalu ditetapkan sebagai zona merah. Ini menandakan bahwa tingkat ketertularan itu meningkat, ya, semakin banyak, yang sembuh sedikit, terus kapasitas rumah sakit terbatas, ya, sudah sampai bahkan beberapa rumah sakit sudah penuh, ya. Nah, terus kita melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan lebih ketat lagi supaya ini zonanya berubah. Tentu hanya dengan pengetatan protokol kesehatan lah pengendalian pandemi ini bisa sukses. Nah, sejak hari Senin yang lalu selama 14 hari ke depan kita melaksanakan pembatasan lagi secara ketat untuk protokol kesehatannya, yaitu dengan membatasi operasional usaha makan minum, terutama warung kopi, kafe, rumah makan itu jam 21 atau jam 9 malam. Wali Kota Pontianak Edi Rusdika Kamtono meluruskan statement Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji di media sosial dan di media massa yang sempat viral menyatakan untuk mengambil alih kewenangan penanganan COVID di Kota Pontianak adalah tidak benar dan salah persepsi. Pihak pemerintah provinsi bersifat membantu untuk penanganan COVID. Sepenuhnya penanganan COVID di Kota Pontianak merupakan tanggung jawab Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID Kota Pontianak yang melibatkan semua stakeholder. Berkaitan dengan statement Bapak Gubernur, ya, hari Minggu yang lalu, saya melihat ini adalah statement spontan yang beliau lakukan setelah melihat kondisi Kota Pontianak masuk zona merah, terus warga dianggap masih banyak yang tidak patuh protokol. Beliau geram sehingga langsung secara otomatis udah melakukan statement saya ambil alih. Nah, tapi sebenarnya beliau dengan saya sering berkomunikasi lewat WA terutama tentang diskusi bagaimana penanganan COVID khususnya di Kota Pontianak. Dan prinsipnya beliau membantu dengan tim gugus tugas provinsi. Dan kita juga mengharapkan bantuan terutama bersifat mesin PCR yang dikelola oleh Untan, yang dikelola oleh tim gugus tugas provinsi bisa lebih berkualitas dan efektif serta cepat hasilnya, kan itu kuncinya juga. Untuk menjaga penularan klaster baru COVID-19, pemerintah Kota Pontianak menghimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan jauhi tempat kerumunan di saat berada di luar rumah. Mulai saat ini, pemerintah Kota Pontianak menghimbau seluruh kafe dan warung kopi untuk mentaati jam operasional usaha hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Hadin TV One mengabarkan.